Itu disetujui atau diterima atau tidaknya balik ke kita. Karena jadi perlu saya sampaikan itu bukan pencurian ayam, tetapi korbannya ini adalah sopir pengangkut ayam yang dijual-jual ke pasar atau ke konsumen. Pada saat kejadian dari para korban ini baru balik dari pengiriman ayam. Yang di TKP pada saat melintas, kalau menurut pihak korban disampaikan bahwa di stop lista ayam, tetapi tidak diberikan. Kemudian kembalilah ke tempat berkumpulnya. Nah, oleh para pelaku dicarilah para korban ini ke tempat berkumpul itu. Kemudian karena juga terpengaruh minuman beralkohol, sampai terjadi perselisihan pendapat, dilakukanlah proses kejadian pengeroyokan sehingga para korban di sana dilakukan perlawanan karena pelaku juga lumayan banyak. Selesai dilakukan pengeroyokan, para pelaku meninggalkan lokasi. Pistol itu yang di depan berarti ya Pak? Ya, pengakuan dari pelaku ini milik dari kronologisnya. Ya, kronologisnya ya dari korban dipepet oleh pelaku dengan 2 kendaraan berboncengan, 4 berboncengan jadi 4 orang. Satu motor menggunakan yang satu motor menggunakan saja. Ya, yes. Yang satu Vario, yang satu becek ini. Kemudian dari si pelaku yang pakai becek ini mepet korban. Kemudian meneriaki dari korban, dia juga bilang tidak ikut-ikut kalau di medsos itu ya, bilang itu. Kemudian langsung ditembakkan oleh si pelaku yang bonceng terhadap korban yang bonceng yang di belakang, Pak, kena bagian punggung belah kanan.
Berapa kali tembakan? 6 kali kalau pengakuan dari si pelaku, 6 kali. 6 kali. Kemudian terus ke arah jadi akhirnya kehilangan jejak dari korban dan kejar. Pengakuan pelaku kenapa melakukan itu? Karena dia ada masalah keluarga. Setelah kuliah dia tidak lulus karena di DO. Jadi itu pengakuan dari pelaku. Yang belum tertangkap berapa nih? 3 yang belum tertangkap 3. Kita masih dalam proses pencarian. Masih proses pencarian. Yang perannya ada yang jongki, ada yang peran video, dan ada yang sajam. seperti itu. Alasannya kenapa mau video itu, Pak? Untuk diviralkan dan diperlihatkan kepada teman-temannya biar diakui oleh teman-temannya. Tembak 6 kali ini yang kena korban sekali aja, Pak? Korban itu 2, kalau nggak 2, 3. 3 kali kena. 3 kali kena. Oh. 3 kali. Nama lengkap, Pak? Nama lengkap Dengan nama lengkap. saya Yohanes Katim Brimob di Polresta Sleman. Untuk membedakan 2 bunyi apa Pak? Ini aja. Jadi satu ambar ini. Kejaksaan Negeri Subang akan memberikan press release terkait kegiatan atau tindakan hukum penggeledahan pada tingkat penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, praktik mafia pupuk bersubsidi dalam pengelolaan pupuk bersubsidi di gudang Lini 3 Binong, Kabupaten Subang pada kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2026 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Adapun langkah ini mengacu kepada penyidikan yang sudah kita lakukan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRIN 07/M.2.28 FD.2/07/2026. Jadi kita mengeluarkan surat perintah sejak bulan Juli 2026. Ini dalam proses penyidikan lingkupnya. Jadi ini anggota penyidik di samping saya yang diketuai oleh Kasipitsus ya untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi praktik mafia pupuk bersubsidi yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, bahwa hari Rabu kemarin tanggal 26 Agustus 2026 tim penyidik Kejaksaan Negeri Subang telah melaksanakan penggeledahan di beberapa tempat ya. Yang pertama, 1 di ruang admin atau ruang kerja pada kantor CV Warga Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar, Girang, nomor 45 RT 02 RW 01 Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang.
Yang kedua, di gedung atau bangunan tempat penyimpanan pupuk bersubsidi milik CP Warga Mandiri. Yang ketiga, di ruangan admin PT Bumi Persada Sejati di Jalan Veteran nomor 3 Pamanukan Subang. Yang keempat, di gedung atau bangunan tempat penyimpanan pupuk bersubsidi milik PT Bumi Persada. Yang kelima, di ruangan kerja admin Gudang Lini 3 Binong, Subang, PT BGR Banda Gara Reksa Logistik Indonesia di Jalan Raya Binong nomor 3 Desa Nangrang, Cicadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Yang keenam, di gedung atau bangunan tempat penyimpanan pupuk bersubsidi milik Gudang Lini 3 Binong, Subang, PT BGR Banda Gara Reksa Logistik Indonesia. Adapun dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang atau dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan melanjutkan permohonan persetujuan penyitaan kepada pengadilan dan dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Manut ya, Son? Manut ya, Son? Ngerti toh? Rene, lu gini sih. Sing di juruk ini kok. Adapun modus dari para pelaku ini yaitu menggunakan aplikasi kencan lewat medsos, janjian, dan pelaku memasang profil foto seorang perempuan dan perempuan tersebut ternyata dipakai oleh salah satu pelaku, sehingga korban pada saat datang dengan dalih pelaku mengancam korban karena korban diduga mengganggu istrinya. Selanjutnya para pelaku meminta kendaraan korban dan uang tunai korban. Adapun pasal yang diterapkan untuk ketiga pelaku yaitu 479 KUHP atau tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
terjadi korban sedang satu motor dan berbonceng 3 sedang ke arah pulang ke rumahnya, lalu pihak pelaku langsung mendodongkan sejenis badik ke kendaraan tersebut, lalu menendang korban hingga terjatuh dari motor. Setelah itu kendaraan tersebut langsung diambil oleh pelaku. Untuk penangkapannya sendiri, jadi kami berhasil melakukan penangkapan kepada terduga pelaku yang berjumlah 4 orang, ya 3 masih usia pelajar, yaitu usia anak-anak di bawah 18 tahun, dan 1 usia dewasa. Woi, jangan ambil kunci kau kan? Kau ambil kan? Lah, penadah mah dengan dia. Penadah motor yang kau kasih itu, yang kau ambil dari kunci itu, woi, cek, tembak sekarang. Ya. Lo bekerja, dari tim Kelewang, ya. Tak mai mabok peke, jadi, lah, penadah mah dengan dia. Penadah motor yang kau kasih itu, yang kau ambil dari kunci itu, woi, kontak, tembak sekarang. Kamu bisa jujur. Tak naik mabok peke di, pan, ya. Paman bantu. Kau ambil motor itu kan tidak sengaja. Ya. Dari kunci yang ada di dalam jok itu 2 buah. Kau ambil 1, kau ganti sama kunci yang biasa. Ya. Pulang kampung. Si kakak, tua pejat, seberut. Si kakak le, bagai utara selatan. Di mana? Di Mentawai, si kakak. Kau jual berapa? 3? Iya, Bang. Berapa kau jual? Kau jual ya? Kau dapat berapa? Kau dapat berapa? 1 juta. Motor itu sama siapa sekarang? Sama siapa sekarang? Yang ngambil dari tempat kosan ini kau kan? Woi, yang ambil kunci kau kan? Kau ambil kan? Kau ambil kunci kan? Kunci 2 kan? Kau ganti sama kunci palsu 1 kan? Iya. Ya, untuk. Ya, boleh lah, boleh. Nomor mana lagi TKP kau mana? Kalau ini Bang, abang saya. Terserah kau, abang kau mana suruh abang kau jemput nanti. Buat sini dulu. Nah, kalian baju. Blok motor. Iya, kalian dulu. Hah? Bapak susah di kampung kau nyuri motor. Hah? Ya kan? Salah benar kau. Kau ada izin tak ngambil sepeda motor itu dari si korban, si pemilik motor? Tak ada kan? Itu namanya apa? Mencuri. Pak. Pembunuhan berencana itu dulu ke bawah. Dit, aku mamanmu. Oke? Abang selalu baca. Ya, selalu baca ya. Sama kita kan? Sama ya, di sepeda motor siapa? Sama kita ya. Ya, sama-sama apa? Pilih. Pak, curanmor Pak. PRT mana PRT? Mana PRT? Atau pemuda senior mana? Serta Pak, pemuda senior mana Pak? Nah, jadi Pak, tolong dikontrol anak-anak kos yang baru tinggal Pak. Contoh Iko Pak. Iko dia tidak kuliah, bukan mahasiswa. Pekerjaan pun tidak jelas. Ternyata ngekos di sini pelaku curanmor. Korbannya pun rekannya yang sesama kosan Pak. Dibawa. Sebisanya kau duduk di bawah. Sebisanya, ya. Kejadian kasus pencurian kendaraan bermotor di kos-kosan seorang cowok. Dan pada saat kita melakukan penggerebekan, si pelaku sedang bersantai, golek-golek di kamarnya. Dan ini bekerjasama dengan rekanannya 1 orang yang sudah berada di Kepulauan Mentawai. Dan setelah kita interogasi, si pelaku mengakui perbuatannya dan dia juga mengakui kalau sepeda motor tersebut sudah dijual ke Kepulauan Mentawai, Pulau Sikakap dengan seharga 9 juta rupiah.
dan si pelaku ini merupakan salah satu mahasiswa di salah satu kampus swasta di Kota Padang. Luar biasa sekali, yang rencananya bulan 11 besok akan wisuda. Dan juga si pelaku mengakui uang hasil daripada kejahatannya ini juga digunakan untuk bermain judi slot. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.